Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil penelitian dari Woodward dan penelitian dari peneliti di University of Aston. Lalu apa hasil penelitiannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kita lihat pembahasannya dimulai dari penelitian dari Woodward. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1950 pada 100 perusahaan manufaktur di South Essex, Inggris. Nah, data yang diteliti ialah metode manufaktur, tipe organisasi, cara berkomunikasi, dan tingkat keberhasilan dari perusahaannya. Nah, ternyata ada 3 kelompok besar dari jenis teknologi proses manufaktur. Setelah diteliti ya, 100 perusahaan itu bisa dikelompokkan menjadi unit, mass, dan proses. Nah, apa ketiga hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari unit. Nah, perusahaan yang menggunakan atau perusahaan yang dikelompokkan dalam unit, ini jumlah produk yang diproduksinya untuk setiap customer itu sangat kecil. Nah, produknya bisa berupa prototipe, alat atau mesin custom. Biasanya diproduksinya dalam batch yang sangat kecil. Nah, ini adalah unit. Ya, mungkin contohnya tukang las di pinggir jalan kali ya. Nah, kemudian ada mass production, itu jumlah produk yang diproduksi untuk setiap customer sangat besar. Dia memiliki lini perakitan atau assembly line dan menggunakan konsep mass production. Ini untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, tadi yang unit juga bisa jadi perusahaan besar ya, tapi spesialisasi untuk prototyping, misalnya 3D printing, atau dia punya 3D printing yang dari logam, spesialisasi untuk bikin prototype dan sebagainya. Itu unit. Bahkan perusahaan yang memanufaktur mobil F1 itu maksudnya unit ya, karena produksinya sangat kecil sekali, tapi mahal. Tadi unit, sekarang mass, kemudian selanjutnya ada proses. Nah, ini membahas mengenai sistem produk untuk proses kontinu. Jadi prosesnya kontinu, tidak bisa dipecah di tengah-tengah. Biasanya untuk perusahaan petroleum atau industri kimia. Bisa jadi untuk obat-obatan juga masuk ke proses. Ya, bisa jadi sabun, misalnya alat pel, dan sebagainya. Masker juga bisa jadi masuk ke sini ya, karena prosesnya kontinu, baru nanti di akhir dirakit. Nah, itu 3 kelompok tersebut. Nah, kemudian 3 kelompok tersebutnya diteliti karakter organisasinya ya. Jadi ada seperti ini karakternya, jumlah organisasi yang diteliti, jumlah tingkatan manajemennya, kemudian SOC, span of control dari top manajemen berapa orang, span of control dari first line manajemen berapa orang, rancangan organisasinya seperti apa, kemudian sistem kontrol penjadwalan dan prediksinya seperti apa, komunikasi dan iklim kenyamanan dan keterbukaannya seperti apa untuk masing-masing jenis kelompok unit, mass, dan proses. Kita bahas dulu untuk yang unit, di mana organisasi yang diteliti pada penelitian ini berjumlah 24. Tingkatan manajemennya biasanya ada tingkat-tingkatan, di mana span modus ya, ini frekuensinya. Span of controlnya itu untuk top 4 orang. Ini adalah nilai mediannya. Untuk first line itu 23, banyak ya. Karena memang mandor. First line itu jadinya banyak karena mandor, 23. Rancangan organisasinya itu organik, karena dia harus adaptif dengan permintaan customer yang berbeda-beda. Sistem kontrol penjadwalan prediksinya terbatas, dia perlu dijadwalkan karena memang lingkungannya sulit untuk diprediksi.
Komunikasinya banyaknya komunikasi verbal, dan iklim kenyamanan dan keterbukaannya lebih baik. Selanjutnya pindah ke MES, itu 31 jumlahnya. Tingkatan manajemennya 4 jumlahnya. Kemudian span of control-nya untuk top-nya 7, untuk first line-nya 49, lebih banyak lagi ya, karena tadi mandor. Kemudian rancangan organisasinya mekanistik, karena mass production itu kan lebih tujuannya untuk efisiensi, sehingga digunakan mekanistik. Sistem kontrol penjadwalan dan prediksinya sangat mengandalkan, karena memang mass production biasanya bergerak pada barang-barang yang sudah mapan, sudah bisa diprediksi. Kemudian komunikasinya banyaknya tertulis atau formal, dan iklim kenyamanan keterbukaannya ini lebih sedikit, lebih tertutup. Selanjutnya untuk proses ada 25 perusahaan, di mana tingkatan manajemennya itu biasanya 6. Span of control-nya untuk top-nya 10, dan span of control first line-nya itu 13. Karena memang sedikit ya orang yang menyentuh langsung produknya, sedikit, karena kalau proses itu teknologi mesinnya sudah otomatis lah. Rancangan organisasinya organik, sistem kontrol penjadwalan dan prediksinya terbatas, kemudian komunikasinya banyaknya verbal, iklim kenyamanan dan keterbukaannya lebih besar dibandingkan mass production. Nah, ini adalah hasil penelitian Woodward, yang intinya adalah teknologi produksi yang digunakan itu akan mempengaruhi karakteristik dari organisasi yang digunakan. Nah, selanjutnya kita berpindah ke penelitian Aston. Ini bukan nama orang ya, tapi nama universitas yang dilakukan setelah penelitian Woodward. Mereka melihat bahwa penelitian Woodward dilakukan pada perusahaan kecil dan menengah. Hanya 13 dari 100 perusahaan yang diteliti yang punya 1.000 pegawai. Nah, makanya peneliti dari Universitas Aston melakukan penelitian ke 46 perusahaan, tapi perusahaannya ini besar, yang jumlah pegawainya 240 hingga sampai lebih dari 25.000 karyawan. Dia menggunakan pengelompokan teknologi produksi juga. Jadi sama, dikelompokkan dulu menjadi unit, mass, dan proses untuk memprediksi karakteristik dari organisasi. Namun hasil yang didapatkannya adalah ukuran perusahaan dan jumlah pegawai ternyata mempengaruhi atau berkorelasi, ternyata berkorelasi lebih baik dengan karakteristik organisasi. Lebih detailnya, penelitian Aston bilang bahwa kalau perusahaannya besar, maka dia akan cenderung menjadi birokratis atau mekanistik. Nah, itu adalah hasil penelitian Aston yang kelihatannya berlawanan dengan penelitian Woodward. Tapi sebenarnya keduanya bukan hal yang berlawanan, tapi bisa jadi saling melengkapi, yang bisa kita lihat dari apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini. Penelitian Woodward dapat disimpulkan bahwa teknologi produksi berkaitan dengan karakteristik organisasi. Sedangkan dari penelitian Aston disimpulkan bahwa ukuran organisasi berkaitan dengan karakteristik organisasi. Oleh karena itu, teknologi produksi dan ukuran organisasi perlu dipertimbangkan dalam perancangan organisasi. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.